kelompok 11. Saya di sini akan menjelaskan tentang produksi menurut Islam. Yang pertama, produksi itu sendiri definisinya adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna atau suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa, sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Dalam ekonomi Islam, produksi atau biasa dalam bahasa Arabnya al-intaj fi al-mansur al-Islam, yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Produksi menurut para ahli, menurut As-Sadar, produksi adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Menurut Kutub Al-Abdus Salam Dubaid, produksi adalah usaha untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat produksi. Manfaat produksi dalam Islam atau pentingnya produksi dalam Islam merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang sangat penting dan merupakan titik pangkal dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Dalam ajaran Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan alam semesta ini untuk manusia agar dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana dan modal dasar untuk berproduksi dengan tujuan kemaslahatan bersama seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianita, Ekonomi Islam 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat produksi dan tafsirnya. Yang pertama, Quran surah Al-Hadid ayat 25, dan yang kedua surah Al-Anbiya ayat ke-80. Yang selanjutnya ada ayat tentang produksi dan tafsirnya. Yang pertama, Quran surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi waliya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Tafsirnya yaitu, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami, yaitu malaikat-malaikatnya kepada nabi-nabi, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, hujah-hujah yang jelas dan akurat, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab. Lafal Alkitab ini sekalipun bentuknya mufrad, tetapi makna yang dimaksud adalah jamak, yakni Al-Kutub, dan neraca, yakni keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi, maksudnya kami keluarkan besi dari tempat-tempat penambangannya, yang padanya terdapat kekuatan yang hebat, yakni dapat dipakai sebagai alat untuk berperang, dan berbagai manfaat bagi manusia, dan supaya Allah mengetahui, supaya Allah menampilkan siapa yang menolongnya, maksudnya siapakah yang menolong agamanya, dan dengan memakai alat-alat perang yang terbuat dari besi dan lain-lainnya itu, dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya, yakni sekalipun Allah tidak terlihat oleh mereka di dunia ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan penakwilannya, mereka menolong agamanya padahal mereka tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Artinya dia tidak memerlukan pertolongan siapapun, akan tetapi perbuatan itu manfaatnya akan dirasakan sendiri oleh orang yang mengerjakannya.
Yang kedua ada surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Fahal antum syakirun. Artinya, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dari peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Tafsirnya itu tafsir Al-Muyassar. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi tanpa mengajarkannya pada Sulaiman untuk melindungi jasad kalian dari sabetan senjata. Maka apakah kalian, wahai sekalian manusia, mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian ini? Yang selanjutnya ada Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Dan kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi dengan melunakkan besi baginya untuk memelihara dan melindungi kalian dari peperangan kalian melawan musuh. Apakah kalian, wahai manusia dan penduduk Mekah, akan bersyukur atas nikmatku dengan mengimani Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hendy Akbar akan menjelaskan tentang surah Saba ayat 10-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dauda minna fadla ya jibalu awi bima'ahu wat-thair wa alanna lahul hadid. Animal sabighati wa qadir fis-sardi wa malu soliha inni bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan soleh, sungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Tafsir dari surah Saba ayat 10-11 yaitu, sungguh kami telah memberi kepada Daud alaihissalam kenabian dan kerajaan dari sisi kami. Kami berfirman kepada gunung-gunung, wahai gunung-gunung, ulangilah bertasbih bersama Daud. Kami juga berfirman demikian kepada burung-burung, dan kami menjadikan besi lunak di tangan Daud agar dia membuat perlengkapan yang dibutuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat tentang produksi. Yang pertama yaitu asbabun nuzul Quran surah Al-Hadid ayat 25. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwa Allah telah mengutus beberapa rasul untuk menyampaikan risalahnya. Dan dengan berbagai kemampuan dan bukti nyata atau mukjizat yang membuktikan bahwa para rasul adalah manusia yang dipilih Allah untuk menyebarkan risalahnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan telah menjadikan besi bagi kemanfaatan manusia dan dijadikan sebagai bukti bahwa Allah yang berkehendak atas segala sesuatu dan segala hal. Selanjutnya itu asbabun nuzul surah Al-Anbiya ayat 25. Jadi pada permulaan ayat ini menegaskan bahwa manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab. Kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap wahyu yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka ditegaskanlah Allah, kendati pun nabi-nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid dan keharusan manusia yaitu menyembah Allah, Tuhan penciptanya. Orang yang tidak mengakui kekuasaan Allah dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu akan diazab Allah di dunia dan akhirat nanti. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Lalu di akhir surah ini ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agar mereka tidak mengalami apa yang telah dialami umat-umat terdahulu. Lalu asbabun nuzul surah Saba, yaitu di dalam ayat tadi terdapat kata syart, yaitu adalah pakunya lingkaran besi yang dipakai sebagai anyaman baju besi. Menurut Wahab Ibnu Munabih mengatakan bahwa Daud bekerja sebagai pembuat baju besi.
Apabila telah selesai, maka ia jual. Sepertiga dari hasil penjualan itu dia sedekahkan, sepertiganya lagi ia belikan keperluan hidup untuk mencukupi keluarga dan anak-anaknya, sedangkan yang sepertiganya lagi ia pegang untuk ia sedekahkan setiap harinya hingga selesai dari membuat baju besi lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Yuliana Vita dari Ekonomi Islam 2018. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang produksi. Dalam beberapa hadis dijelaskan agar manusia dalam berproduksi selalu mengembangkan sumber daya alam secara efisien. Bahkan jika ia tidak dapat mengembangkannya, maka dianjurkan untuk bekerja sama dengan yang lain. Berikut saya akan menjelaskan hadis tentang produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakulu min amali yadayhi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yaqulu min amali yadayhi, rawahul Bukhari. Dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut adalah aktivitas produksi begitu didukung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Memproduksi sesuatu dengan karyanya sendiri, dengan kemampuan, dengan tangan dan kemampuannya sendiri juga sangat disukai oleh Rasulullah. Bekerja dengan hasil usahanya sendiri jauh lebih mulia dibandingkan dengan mengharapkan dari orang lain. Bahkan Nabi Daud alaihissalam pun juga mengonsumsi barang kebutuhannya dengan hasil produksinya sendiri. Dalam Islam, bekerja bukan sekedar memenuhi kebutuhan perut, tetapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Karenanya, bekerja dalam Islam menempati posisi yang teramat mulia. Hadis yang selanjutnya yaitu telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali Hulwani, telah menceritakan kepada kami Abu Taubah, telah menceritakan kepada Muawiyah dari Yahya bin Abi Kasair, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki sebidang tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya supaya menanaminya. Namun, jika ia tidak mau, hendaklah ia menjaganya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut yaitu bahwasanya di sini dijelaskan ketika mempunyai sesuatu itu harus dimanfaatkan. Seperti halnya dengan tanah. Nah, tanah itu harus ditanami dengan tanaman apapun, seperti contohnya jagung, padi, rumput, dan singkong dan yang lainnya. Ketika seseorang yang mempunyai tanah tersebut tidak bisa menanaminya atau tidak bisa merawatnya, maka boleh diserahkan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amiruddin. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hadis riwayat Muslim nomor 2866 dan juga asbabul wurud dari hadis Bukhari nomor 1930 dan juga asbabul wurud dari Sahih Muslim nomor 1544. Pertama saya akan membacakan hadis riwayat Muslim nomor 2866 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsana Saiban bin Farruh wa haddatsana Hammamun qala sa'ala Sulaimanu banu Musa ata'an faqala ahaddasaka Jabir banu Abdillah
annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahu aradun falyajraha aw liyujriha akhahu wa la yu'riha qala na'am, yang artinya, dan telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruq telah menceritakan kepada kami Hammam, dia berkata, Sulaiman bin Musa bertanya kepada Atta, dia berkata, apakah Jabir bin Abdullah pernah menceritakan kepadamu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang memiliki tanah, hendaklah dia menanaminya atau meminjamkan saudaranya untuk ditanami dan juga menyewakannya. Kemudian dia menjawab, iya pernah. Kemudian yang kedua ada asbabul wurud dari hadis Bukhari nomor 1930. Hadis di atas diawali dengan kata hadasana yang mengandung pemahaman bahwa Al-Bukhari sebagai muharrits al-hadis menggunakan sigat hadasana. Dalam hal ini kedudukan Ibrahim bin Musa adalah sebagai sanad pertama. Dengan demikian, yang menjadi sanad terakhir adalah mu'dam, sekaligus sebagai periwayat pertama. Karena kedudukannya sebagai sahabat Nabi yang pertama kali meriwayatkan hadis tersebut. Selanjutnya, Ibrahim bin Musa yang disandari oleh Al-Bukhari berkata, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus menggunakan lafaz barana. Isa bin Yunus menyandarkan periwayatannya kepada Sauri dengan lafaz an, dan Sauri menyandarkan periwayatannya kepada Khalid bin Ma dan lafaz an selanjutnya Khalid bin Ma, dan menyandarkan periwayatannya kepada Ma'dam dengan lafaz an. Mi'dam adalah seorang sahabat Nabi. Dia meriwayatkan hadis dari Al-Harits bin Muawiz Al-Kindi, Khalid bin Al-Walid Al-Ma'zumi, Ubadah bin Al-Saman Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari, Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi, Mu'ad bin Jabal Al-Ansari, dan Mu'adz bin Abi Sufyan Al-Amwi. Kemudian selanjutnya ada asbabul wurud sahih Muslim, kitab Al-Buyu bab Qiraah Al-Ardi nomor 1544. Hendaklah memberikannya kepada saudaranya sesama muslim, dan janganlah dia menyewakannya. Riwayat Al-Auzi. Yang disebutkan Imam Bukhari menjelaskan maksud larangan ini, karena dalam riwayat ini disebutkan sebab larangan tersebut. Apabila telah melakukannya, hendaklah dia menahan tanahnya, yakni jika tidak mau mengelolanya dan tidak mau memberikan kepada orang lain untuk dikelola secara gratis, maka hendaklah menahan dan tidak menyewakannya. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari materi kita semua di sini, yaitu tentang produksi. Kesimpulan akhirnya adalah kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Begitu pula sebaliknya. Dalam Islam dan Al-Quran pun telah diatur cara berproduksi dengan baik. Tujuan produksi yaitu untuk mencari kemaslahatan dan banyak lagi. Al-Quran pun menjelaskan bermacam-macam produksi seperti perdagangan, pertanian, ataupun perkebunan, berternak, dan juga yang lainnya. Dan dalam hadis ini pun banyak dijelaskan masalah produksi. Dengan adanya ayat dan hadis tersebut menjadi rujukan kita sebagai umat muslim untuk memproduksi lebih baik lagi. Bukan hanya mencari keuntungan, tetapi kita berproduksi juga untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikianlah materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.